Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghabiskan ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sudah memasuki anak tangga yang ke-10 di bulan Januari tahun 2021. Ketika kita melihat di sepanjang tahun 2020, di saat-saat sulit menghadapi pandemi COVID-19, banyak hal yang kita alami. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan keluarga, kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita diberi kesempatan hidup sampai saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, biarlah kesempatan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita mengerjakan yang terbaik. Walaupun situasi pandemi masih melanda dunia, negara kita, bahkan kota kita, tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa kita ada di bawah perlindungannya. Oleh karena itu, selayaknya lah kita menaikkan segala puji syukur dan meninggikan nama Tuhan. Seperti lagu pujian yang berkata, "Ku naikkan syukur padamu Yesus." Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, di rumah doa-Mu, membawa ucapan syukur. Hati kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur
bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi, terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan Yesus. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi, terpuji Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, haleluya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita diingatkan bahwa mengucap syukur sudah menjadi kehendak Allah bagi kita. Tentu sebagai ciptaannya yang terus disertai dan dikasihi tanpa batas. Kita perlu untuk hidup seturut kehendaknya. Ini berarti kita pun perlu untuk senantiasa mengucap syukur. Walaupun pandemi COVID masih ada sampai saat ini, tidak mengurangi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat dan anugerah yang kita terima dari Tuhan di sepanjang minggu ini. Kita juga menyadari bahwa sebagai manusia kita tidak luput dari dosa. Tanpa kita sadari sepanjang minggu ini kita sudah melakukan dosa. Mungkin dosa lewat pikiran kita, lewat hati kita, bahkan ucapan kita, baik terhadap sesama kita, terlebih terhadap Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Mari kita naikkan doa syukur kita dan doa pengakuan dosa kita secara pribadi.
Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan sayang Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Kami merasakan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terkhusus berkat kesehatan. Kami juga bersyukur untuk hari ini, Kau beri kami kesempatan untuk datang menghadap Engkau, ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Walaupun lewat ibadah online, biarlah ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, di sepanjang minggu ini, kami juga menyadari bahwa kami banyak melakukan dosa. Mungkin kami sudah menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Bapa, kami jemaat-Mu telah menyampaikan syukur kami dan pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan berkenan dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Allah Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu betapa baiknya Tuhan kita. Terbukti sampai sekarang kita tidak pernah ditinggalkannya. Dia begitu mengasihi kita dan memelihara kita. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan? Hanya ucapan syukur dan hormat kepadanya. Mari kita angkat pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah. Mari pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sebab kita punya Allah yang baik. Dia Allah kita yang dahsyat. Amin. Sama-sama pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Sungguh Dia Allah kita yang baik, amin. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia. Satu kali lagi katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kapan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia. Mari bersama lambaikan kedua tanganku. Katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memiliki Allah yang penuh kasih. Kasih Allah tinggi, dalam dan luas. Kasih Allah tetap teguh dan tak berubah sampai selama-lamanya. Walaupun langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, dan air laut sebagai dawat, dan tiap orang sebagai penulisnya, namun kita tidak dapat menuliskan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Sebelum kita menyatakan pengakuan iman percaya kita, mari kita angkat pujian dari KPPK 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan segala zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Arni Toding. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian yang berkata, Tuhan memberkati mereka yang jujur. Marilah kita menjadi orang-orang yang jujur dan bukan menjadi penipu yang selalu menipu sesama. Saat kau beri hatimu untuk Tuhan dan kau tak menipunya, saat kau tak pernah menipu atasan atau bawahan, saat kau terbuka padanya, saat yang kau buat bukan hanya untuk mengambil hati Tuhan, artinya kau jujur. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Inilah kejujuran. Oh, kejujuran. Jika perkataanmu penuh alasan dan penjelasan sia-sia, maka kau tak lakukan kebenaran, tak mau melakukannya. Jika kau tak buka rahasiamu, sukar bagimu untuk terima keselamatan dan terang. Jika mau cari jalan kebenaran, kau kan hidup dalam terang. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Inilah kejujuran. Oh, kejujuran. Jika kau layani di rumahnya, bekerja giat secara diam-diam, selalu memberi tanpa mengambil, maka kau orang suci yang setia, sebab kau tak cari upah dan kau jujur. Jika kau terbuka, berikan semua, korbankan hidupmu untuk Tuhan. Jika kau hanya ingin senangkannya, tak pikirkan diri sendiri, kau terpelihara dalam terang, hidup di kerajaan selamanya.
jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Inilah kejujuran, oh, kejujuran. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena perkenaan Tuhanlah kami masih boleh ada sampai pada hari ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan bahkan masih memberikan kami hak istimewa untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, baik kami yang menyampaikan maupun Bapak Ibu jemaat yang akan mendengarkan. Kami semua boleh diberkati dan semakin memiliki komitmen yang baru di hadapan Tuhan untuk hidup semakin menyenangkan hati Tuhan dalam sisa hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar tema firman Tuhan hari ini melalui tema yang berjudul Hikmat untuk Tidak Menipu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca hikmat tidak menipu dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Amsal pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bawah tema hikmat tidak menipu. Kita tahu bahwa hikmat mengajar kita untuk tidak melakukan kecurangan kepada orang lain. Hikmat mengajar kita untuk tidak merugikan orang lain dan mengambil keuntungan-keuntungan yang bukan hak kita. Hikmat mengajar kita untuk semakin bijaksana di dalam melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, zaman sekarang orang malas untuk bekerja, orang malas untuk berjuang, orang malas untuk berusaha. Itu sebabnya Amsal pasal 6 ayat 6 pada ayat sebelumnya mengatakan bahwa, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amsal ingin mengajar kita, Amsal ingin menegaskan kepada kita, supaya kita belajar kepada binatang yang kecil, yaitu semut, yang dikenal sebagai binatang yang rajin, binatang yang bekerja keras, binatang yang berinisiatif, sekalipun tidak memiliki pemimpin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan pekerjaan menipu adalah pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan seorang pemalas. Karena mereka tidak mau bekerja keras, mereka tidak mau berjuang, mereka tidak mau berusaha dan tidak berinisiatif untuk melakukan hal yang positif, tetapi justru melakukan hal-hal yang negatif. Menipu, menghalalkan segala cara untuk memberdayakan orang lain, untuk menipu orang lain,
untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Dan ironisnya, keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan, mereka gunakan untuk hidup berfoya-foya. Ditambah lagi, zaman saat ini penuh dengan persaingan. Sehingga jika orang tidak mau berusaha, orang tidak mau berjuang, mereka akan tergilas dengan zaman ini. Sehingga mereka akan menjadi semakin sulit dan mereka akan semakin tergoda untuk mengambil jalan pintas dan melakukan penipuan-penipuan untuk mempertahankan hidupnya. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan ini akan menegaskan kepada kita bahwa bagaimanapun kondisi hidup kita, sesulit-sulitnya perekonomian kita, sesulit-sulitnya keadaan kita, kita harus tetap menjaga kualitas iman kita. Kita harus menjaga nilai hidup kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Agar kita tetap menjaga dan waspada, agar tidak terjerumus, tidak tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan penipuan dalam bentuk dan cara-cara apapun. Jadi hikmat tidak menipu. Ditegaskan supaya kita sungguh-sungguh waspada, sungguh-sungguh jaga diri untuk tidak terbawa arus, tergoda untuk melakukan perbuatan ini. Bapak Ibu, baru-baru ini Liputan 6 memberitakan bahwa seorang pedagang ikan asin akhirnya melaporkan seorang yang memproduksi garam, di mana mereka mencampur garam dengan tawas, bahkan dengan pecahan kaca. Ya mungkin tujuannya supaya dia mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, karena dengan adanya tawas itu akan mungkin memperberat. Tetapi mereka tidak ingat bahwa apa yang mereka lakukan sungguh membuat kerugian bagi para pelanggan. Bahkan mungkin bisa mengakibatkan kematian. Sehingga dikatakan bahwa perbuatan menipu, perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, perbuatan yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Penipuan telah terjadi jauh sebelumnya. Di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 5 diceritakan bahwa Ananias dan Safira menipu Tuhan dengan cara mereka mengatakan bahwa semua hasil penjualan tanah telah diserahkan kepada para rasul-rasul. Yang sebenarnya mereka berbohong. Mereka tidak menyerahkan semua hasil, tapi mereka menyimpan sebagian dan mereka katakan mereka sudah memberikan semuanya. Sebenarnya seandainya mereka jujur saja bahwa mereka masih menyimpan sebagian dan mereka tidak mengatakan sudah memberikan semuanya, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi masalahnya adalah mereka telah menipu dan mengatakan telah memberikan semuanya. Mereka bisa saja menipu para rasul, bisa saja menipu dirinya, tetapi mereka tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, ada beberapa outline yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian menipu. Yang kedua, bentuk-bentuk menipu. Yang ketiga, akibat menipu. Dan yang keempat adalah penerapan. Yang pertama, kita akan melihat pengertian menipu. Apa itu menipu? Menipu dari kata tipu, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya. Dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, memperdayakan, atau untuk mencari untung.
Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Nah, di dalam bagian ini, Amsal pasal 6 ayat 12, penipu disebut juga dengan mulut serong. Sedangkan King James Bible mengatakan, orang yang nakal, orang jahat berjalan dengan mulut cemberut. Versi standar bahasa Inggris, orang yang tidak berharga, orang jahat berbicara dengan kata-kata yang tidak benar. New International Version mengatakan, seorang pembuat onar dan penjahat yang pergi kemana-mana dengan mulut yang korup. Jadi ayat 12, penipu di sini adalah mulut serong, peh ikesut. Distortion atau crookedness artinya mulut yang bengkok, mulut yang menyimpang, mulut yang sesat, mulut yang tidak benar, mulut yang tidak jujur, mulut yang curang. Nah, inilah arti menipu. Mulut yang tidak benar, yang bengkok, yang sesat, yang curang. Sedangkan di dalam ayat 12 ini bagian pertama dikatakan bahwa istilah orang menipu mulut serong ini dapat disebut sebagai orang-orang yang tidak berguna dan orang yang tidak berharga dan juga orang yang jahat. Jadi dikatakan dalam Amsal ini, penipu atau mulut serong, mereka adalah orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang tidak berharga, dan orang jahat. Ya, di ayat 12 dikatakan worthlessness atau Belial. Artinya tidak berguna, tidak berharga, tidak bernilai, tidak menguntungkan. Jadi mulut serong atau penipu orang-orang yang tidak memiliki nilai dan tidak menguntungkan. 2 Korintus pasal 6 ayat 15, kata Belial juga disamakan dengan sebutan untuk setan atau si jahat. Perwakilan dari semua yang buruk. Sedangkan di dalam Ulangan pasal 13, di situ dikatakan Belial itu menunjuk kepada penyembahan berhala. Jadi orang-orang yang membujuk orang lain untuk mengikuti teladan mereka menyembah berhala. Dan yang kedua, istilah mulut serong ini disebut juga sebagai orang jahat. Aven, orang yang membawa kesulitan, orang yang membawa kesukaran, orang yang sia-sia, orang yang membawa kesedihan. Jadi Bapak Ibu, dari pengertian saja orang yang menipu ini benar-benar orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, seorang penipu adalah orang yang sama sekali tidak memiliki kesadaran moral, yang melakukan kejahatan dan melukai orang, membuat orang lain menderita dan mengalami kesedihan. Akibat perbuatan mereka menipu, menimbulkan kemarahan, kegeraman, kekesalan, kekecewaan pada setiap hati orang-orang yang menjadi korban penipuan mereka. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pekerjaan ini benar-benar dibenci oleh Tuhan. Suatu waktu ada seorang bapak yang memiliki rumah makan. Lalu ada seorang penipu yang menelpon bahwa orang ini akan memesan 400 kotak nasi. Ini cerita nyata. Dan kebetulan bapak pemilik rumah makan adalah bapak yang sudah lumayan tua. Sehingga dia tidak mengerti bahwa telepon itu adalah penipuan. Lalu
Orang di balik telepon mengatakan dia sudah mentransfer sekian uang untuk menjadi uang muka untuk makanan yang akan diorder. Jadi sekarang Bapak silakan ke bank ATM dan cek apakah uang itu sudah masuk. Dan dengan semangat senang Bapak ini pergi mencek ke ATM, lalu penipu di balik telepon memandu untuk memencet tombol-tombol yang diinginkan. Dan dalam sekejap saja, justru uang dari rekening Bapak pemilik rumah makan hilang lenyap berpindah ke rekening sang penipu. Wah, benar-benar perbuatan yang jahat. Sang Bapak berjuang dengan keras untuk menabung uangnya sekian tahun. Tapi dalam sekejap hilang begitu saja akibat perbuatan jahat sang penipu. Dia mengambil dan Bapak ini benar-benar mengalami kesedihan yang luar biasa. Semua uangnya berpindah ke rekening sang penipu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Walcott mengatakan, seluruh hidup dan tingkah laku penipu ditandai dengan kelicikan, tipu daya, penyimpangan, dan representasi yang keliru, dan tidak ada keinginan yang sama sekali akan kebenaran. Jadi benar-benar semua hati, pikirannya, semua ada di dalam kejahatan. Jadi penipu adalah orang yang tidak berguna, baik untuk dirinya, untuk masyarakat, dan terlebih kepada Tuhan. Ya, itulah arti daripada penipu. Orang yang tidak berguna, orang yang bengkok, orang yang tidak berharga. Bagian yang kedua, bentuk-bentuk penipu. Ada di dalam ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Iya, bentuk-bentuk menipu ada 4. Yang pertama, menggunakan isyarat atau kode atau sinyal atau tanda. Yang kedua, hatinya mengandung tipu muslihat. Yang ketiga, yang merencanakan kejahatan. Dan yang keempat adalah menimbulkan pertengkaran. Itu bisa kita lihat di dalam ayat berikutnya, ayat 14. Nah, bentuk menipu yang pertama menggunakan kode, menggunakan isyarat, menggunakan kunci-kunci rahasia. Dari bahasa asli disebut karats ain. Ya, kode yang digunakan mengedipkan, memejamkan mata, karats ain. Kemudian berbicara, mengatakan, mengucapkan sesuatu melalui kaki. Ya, tadi kita sudah baca bermain kaki yang disebut malal regel. Yang ketiga menunjuk, mengajar dengan jari. Yarah, etsbah. Yaitu mereka menggunakan anggota-anggota tubuhnya untuk memberikan sinyal, memberikan tanda kode kepada orang lain, kepada sesamanya, kepada rekannya untuk melakukan penipuan. Jadi melalui kode-kode ini, di sana ada ketidakjujuran. Di sana ada kecurangan. Di sana ada ketidakbenaran, kebohongan. Ada ketidaktulusan yang sungguh-sungguh merugikan orang lain. Di mana mereka ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan membuat korbannya mengalami kerugian-kerugian yang sangat fatal. Dan cara-cara mereka atau bentuk-bentuk yang mereka lakukan dengan menggunakan kode. Nah,
Biasanya kita akan menemukan hal seperti ini ketika kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang selalu, kita sering melihat orang-orang yang selalu mengamati, mengawasi, ya. Kelihatannya apa yang mereka lakukan tidak nampak, tetapi apa yang mereka buat itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Ya, kode-kode mereka itu dahsyat, artinya sesama mereka itu begitu gampang untuk mengerti. Mereka memperdayakan para korbannya. Dia terus mengamati siapa yang bisa mereka jadikan korban. Iya, jadi banyak ya kode-kode yang mereka sudah miliki, banyak kunci-kunci rahasia, mobil aja dari rumah bisa dicuri, motor apalagi nggak usah dibilang. Rumah bisa dibobol sekalipun itu rumahnya yang begitu canggih. Beberapa waktu ini banyak sekali rumah-rumah yang ditinggalkan para anggota-anggota rumahnya dibobol oleh para perampok. Itulah kehebatan mereka ini, kelicikan-kelicikan mereka. Dulu kita pernah dengar kode-kode di mana terjadi korupsi, ada istilah disebut apel Malang. Ada apel Washington, artinya uang dolar, uang rupiah. Bos minta uang dolar, minta uang rupiah. Ya yang tahu ya mereka kode-kode yang mereka sudah sepakati. Ada kode-kode penjual, supaya para pembeli tidak mengerti ketika kita membeli ke toko-toko. Ada juga kode-kode yang biasa dilakukan oleh para suami-suami atau para istri-istri yang tidak setia. Ya, ini semua cara-cara menipu. Nomor-nomor rahasia di HP mereka ganti dengan misalnya tukang listrik, tukang air, tukang beras, segala macam kode-kode. Tapi semuanya itu adalah cara-cara menipu. Entah menipu keluarga sendiri, entah menipu istri, suami, orang lain. Itulah cara-cara mereka atau bentuk-bentuknya dengan menggunakan isyarat atau kode. Nah, yang kedua, bentuk yang kedua yaitu hatinya mengandung tipu muslihat. Tahpukau. Tahpukau dari kata hapak, artinya mengubah, terbalik, menyimpang. Berbalik dari hal yang normal kepada hal yang tidak normal. Menyimpang dari hal yang lurus dan benar menjadi hal yang bengkok dan hal yang tidak benar. Jadi di dalam hatinya bersumber segala penyimpangan-penyimpangan terhadap suatu kebenaran. Hatinya muncul segala bentuk-bentuk kejahatan. Jadi hati yang seharusnya menjadi tempat untuk hal-hal yang benar, dibalik hatinya menjadi tempat-tempat yang tidak benar, tempat-tempat penyimpangan. Nah, saat ini banyak penipu yang mulai menipu ke sekolah-sekolah. Kalau masa-masa sekolah begini, mereka cari tahu, oh cara apa ya yang bisa dilakukan. Mereka pergi menelpon, cari data ke sekolah-sekolah, lalu kemudian mereka katakan, saya sudah transfer uang sekolah anak saya. Dia menyamar sebagai orang tua murid. Tapi maaf Bu, saya mentransfernya kelebihan, tolong dikembalikan sebagian karena kelebihan. Nah, jikalau bendahara di sekolah tidak teliti, bisa saja dia kembalikan yang sebenarnya dibalik tidak ada uang yang dia transfer. Tetapi itulah cara-cara mereka. Ada saja ide-ide menarik terbaru yang mereka tahu. Atau mereka mencari data anak-anak ke dinas atau kemana saja. Lalu kemudian mereka mengatakan, kami akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi. Lalu kemudian nanti anak-anak harus membayar administrasi. Nah, itulah cara-cara mereka. Tidak ada hadiah atau beasiswa atau apapun yang harus membayar. Kalau sudah namanya membayar, itu berarti ada hal-hal atau sesuatu yang tidak beres. Yaitu seperti tadi mengandung tipu muslihat. Mereka melakukan yang sebaliknya.
Jadi mengandung tipu muslihat, mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan yang benar dibelokkan menjadi hal yang tidak benar. Nah, yang berikutnya bentuk-bentuk menipu yaitu merencanakan kejahatan, karas. Merencanakan itu artinya merancang, melukiskan, menggambarkan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, yang senantiasa merencanakan kejahatan, senantiasa. Berarti dia aktif, terus-menerus, memikirkan, mengarang, merancang, segala hal-hal, tindakan-tindakan untuk kejahatan. Kalau yang pertama gagal, dia akan coba lagi cara yang kedua. Kalau cara yang kedua gagal, coba lagi cara yang ketiga. Mereka tidak akan pernah habis akal untuk mengelabui para korbannya. Pokoknya ada saja ide-ide mereka untuk mengelabui para korban atau menipu orang-orang yang siap untuk menjadi korban bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau zaman dulu banyak orang ya mungkin mereka hanya menipu sebatas mempermainkan timbangan. Jadi timbangan diberikan beban sehingga ketika kita menimbang ulang ternyata barang kita kurang karena mereka sudah memberikan timbangan itu dengan benda-benda yang berat, misalnya batu, besi dan sebagainya. Nah, ada cerita ilustrasi. Ada seorang penjual roti, ya ini mungkin sudah sering kita dengar ya. Penjual roti ini komplain kepada penjual tepung, seorang pedagang yang ada di desa. Dia bilang kepada penjual tepung, kenapa kamu menjual tepung itu tidak sesuai dengan ukuran 1 kilo? Semua nilainya kurang. Lalu si penjual tepung ini mengatakan bahwa saya minta maaf, saya tidak mempunyai timbangan. Tetapi tukang roti tidak mau terima, akhirnya dibawa ke sebuah pengadilan. Bertemu dengan hakim. Lalu penjual tepung ini ditanya, kenapa kamu menjual tepung kamu tidak sesuai dengan ukuran? Lalu penjual tepung ini mengatakan, maaf Pak Hakim, saya ini tidak mempunyai timbangan. Jadi saya menggunakan roti. Ukuran roti yang saya beli dari dia, penjual roti itu untuk menimbang tepung saya. Nah, maka taulah Pak Hakim, siapa sebenarnya penipu di antara mereka. Tentu saja penjual roti, karena dia sendiri yang mengurangi berat daripada rotinya sehingga itu dipakai ukuran oleh penjual tepung. Wah, penjual roti sangat malu dan sangat takut, akhirnya dia mendapatkan hukumannya. Ya dulu sebatas itu orang melakukan penipuan, semakin terus meningkat. Mereka sekarang menipu melalui HP ya, dulu juga mereka menipu melalui HP ya zaman dulu. Katanya mama minta pulsa padahal mama kita sudah meninggal. Kemudian dia bilang anak bapak kena narkoba. Padahal anak kita ada di rumah, anak kita masih bayi. Anak ibu kecelakaan, kirim dulu uang supaya anak ini segera dirawat. Atau sekarang lebih meningkat, mereka memberitakan berita hoax untuk menjatuhkan lawan, menjatuhkan bisnis orang lain, menjatuhkan karir, menjatuhkan harga diri orang lain dengan menceritakan atau menyebarkan cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang tidak benar. Dan semakin meningkat lagi, mereka semakin canggih, HP dan semua media sosial mereka hack. Sehingga mereka pakai itu semua untuk mencari orang-orang yang bisa jadi korban untuk meminta uang dan sebagainya. Para penipu ini terus berpikir apalagi, rancangan-rancangan apalagi yang bisa mereka lakukan. Bahkan kalau kita melihat sampai saat ini, kita sudah tidak tahu lagi. Salah tekan saja di HP, sudah kita punya nomor atau profil dihack oleh orang lain.
Apa-apa saja yang kita tidak mengerti, mereka bisa gunakan untuk menjadi jalan untuk menipu kita. Nah, yang keempat, bentuk yang keempat yaitu menimbulkan pertengkaran. Ya, kalau tadinya dia menggunakan kode, kemudian setelah dia menggunakan kode, dia di hatinya ada tipu muslihat, kemudian dia merencanakan kejahatan, dan setelah itu hasil dari semuanya tentu saja akan menimbulkan perselisihan atau pertengkaran. Jadi menimbulkan pertengkaran. Ayat yang ke-14, masih di ayat 14 dikatakan yang menimbulkan pertengkaran. Salak madon. Menimbulkan yaitu salak, berarti mengirim, mengutus, melepaskan, menabur, dan melemparkan. Jadi, bentuk-bentuk orang menipu berbuat jahat ini, yaitu mereka pekerjanya selalu menaburkan benih-benih perselisihan, menaburkan benih-benih pertengkaran. Mereka berusaha untuk mengadu domba, pihak yang satu dengan pihak yang lain. Mereka bahagia jika melihat orang lain tidak rukun. Mereka menghancurkan persahabatan. Bahkan mereka terus-menerus bagaimana supaya tidak ada kerukunan di dalam persekutuan atau di dalam persahabatan orang-orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang tidak menyadari bahwa iblis memperdayakan mereka. Iblis memakai mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini. Bapak Ibu, penipuan merajalela di mana-mana. Kita harus berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan. Dan kita juga harus berhati-hati agar iblis tidak memakai kita untuk menipu diri kita, menipu sesama, dan terlebih menipu Tuhan. Penipuan besar atau kecil, semua di mata Tuhan sama nilainya, sama hukumannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi ini bisa saja menggoda kita untuk menipu Tuhan, menipu diri kita, juga menipu sesama kita. Contoh kecil, anak-anak yang belajar online, daring di beberapa sekolah. Sekolah-sekolah lain ya. Mereka mengikuti pelajaran. Guru mereka menerangkan dengan serius, dengan semangat. Tapi anak-anak mematikan kamera. Anak-anak tidak mendengarkan. Anak-anak tidur. Anak-anak pergi, tidak ada di tempat. Itu artinya mereka menipu diri sendiri. Merugikan dirinya, tidak mendapatkan pengetahuan. Menipu gurunya, dan tentu saja menipu Tuhan. Bahkan di tempat-tempat lain, ibadah online juga kecenderungan. Orang bisa mematikan kamera dan tidak ada di tempat mendengarkan ibadah. Mereka tidur, mereka makan, mereka melakukan aktivitas mereka. Hanya karena mereka takut kepada manusia, tapi mereka tidak takut kepada Tuhan. Sehingga mereka melakukan penipuan dengan cara mereka mengikuti ada nama tetapi sebenarnya orangnya tidak ada. Nah, kita lupa bahwa kita sedang memuji dan menyembah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang sangat mengasihi kita, yang terus-menerus menolong kita, memperhatikan kita, menjaga kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, bahkan yang sudah mati untuk kita, yang sudah berkorban untuk kita. Seharusnya, walaupun sifatnya online, kita lebih-lebih takut, hormat kepada Tuhan. Kita beribadah berbicara tentang hubungan kita yang dekat dengan Tuhan.
berbicara dengan kebutuhan rohani kita kepada Tuhan. Berbicara bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sehingga ada orang, tidak ada orang, kita melakukan ibadah itu dengan benar, dengan jujur, dengan tulus. Bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Kita mau supaya kita benar-benar menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan kita ingin diberkati, kita ingin diisi, dan kita ingin semakin dipulihkan, semakin menyenangkan, dan semakin memuliakan Tuhan. Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita bisa saja menipu diri kita, menipu orang lain, menipu sesama kita. Tetapi sekali-kali kita tidak bisa menipu Tuhan. Dia adalah Allah yang maha hadir, omnipresence. Dia selalu ada. Kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, Dia tahu semua yang kita kerjakan. Pikiran kita yang benar, yang jahat, yang tidak baik, yang ada tipu-tipu, semua Tuhan tahu. Sehingga seharusnya kita benar-benar tunduk, takut, hormat kepada Tuhan. Perkara yang kecil, yang besar, kalau itu menipu, semuanya akan mendapatkan hukuman pada waktunya. Karena semua yang kita tabur, semua yang kita lakukan, kita pasti akan menuai akibat-akibatnya. Nah, yang ketiga, akibatnya. Akibat yang akan diterima oleh orang yang melakukan penipuan adalah pada ayat yang ke-15. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Bahasa Indonesia sehari-hari, semuanya itu akan menyebabkan kecelakaan, menimpa dirinya dengan tiba-tiba, dan ia hancur sama sekali. Ya, jadi akibat menipu ada dua. Akibat saat ini selama kita di dunia, dan akibat kekekalan, kematian selama-lamanya. Jadi akibat ini kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan kita. Kata ayat yang ke-15, ia akan ditimpa kebinasaan. Itu masa kini ya. Saat ini, orang yang sudah melakukan penipuan, dia akan mengalami namanya AIDS. Atau dalam bahasa Inggris, distress, burden, calamity, artinya kebinasaan, kesulitan, penderitaan, hukuman, bencana, malapetaka. Dan hukuman, bencana, malapetaka akan datang secara tiba-tiba, mendadak. Dia bilang piton, suddenly, mendadak, tiba-tiba, mengejutkan. Jadi akibatnya orang yang melakukan penipuan, mungkin dia merasa bahwa dia sudah berhasil melakukan kejahatannya. Tetapi jangan salah, semua yang dia lakukan dia harus bertanggungjawabkan. Dan ada masa di mana dia akan menuai itu dengan tiba-tiba, dengan mengejutkan, tanpa dia sangka-sangka. Akhirnya dia mendapatkan akibatnya. Malapetaka akan datang dengan tiba-tiba, akan menghancurkan dan tidak dapat dipulihkan. Ya, kata menghancurkan di sini sabar, to break. Di ayat yang ke-15, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Diremukkan sama dengan akan dihancurkan, dipatahkan, diremukkan, bagaikan bejana yang retak, yang tidak bisa disusun kembali atau disatukan kembali. Begitulah hukuman yang akan kita dapat. Dikatakan bahwa dia akan mendapatkan upahnya
secara mendadak tanpa dia prediksi sebelumnya. Ya, siapa yang bisa menyangka Menteri Sosial akan masuk ke dalam bui? Dia nggak pernah menyangka walaupun dia mendapatkan keuntungan cuma 10.000 dari paket itu, tetapi pasti juga akan ketahuan. Nah, malapetaka atau kehancuran akan diterima secara langsung oleh orang yang melakukan kejahatan kalau sudah waktunya. Jadi harus berhati-hati. Kita harus takut kepada Tuhan, pemegang hidup ini, yang mengamati, yang mengetahui segala sesuatunya. Cepat atau lambat, semua perbuatan jahat akan menerima akibat. Dan di sini dikatakan dia tidak dapat dipulihkan, tidak dapat disembuhkan, tidak dapat ditolong. Katanya tidak dapat diberikan obat. Itu adalah akibat kebinasaan yang akan diterima di dunia ini kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi hukuman para penipu baik sekarang maupun yang akan datang, hukuman kekal telah siap menantinya yang kedua. Hukuman kekal selama-lamanya. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan kita hari ini, kita sudah melihat artinya menipu, bentuk-bentuknya atau cara-caranya menipu, akibat-akibatnya, bukan hanya saat sekarang tapi nanti, bisa datang mendadak, bisa juga pada saat kita melakukannya akan kedapatan, bisa juga setelah melakukannya, bisa menunggu beberapa waktu, tapi cepat atau lambat, pasti akibat itu akan ditemukan. Untuk itu penerapannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini mari kita benar-benar bijaksana untuk menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Kita tidak menyanyiakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Kesempatan-kesempatan yang sangat berharga. Yang seharusnya kita harus semakin memperbaiki hidup, semakin menggunakan talenta-talenta yang ada, kemampuan-kemampuan yang ada untuk mempermuliakan hati Tuhan. Kita harus memiliki kehidupan yang memiliki nilai-nilai yang tinggi bagi Tuhan. Hidup yang jujur, hidup yang tulus, hidup yang tidak merancangkan kejahatan, bentuk-bentuk penipuan kepada siapapun. Dan bentuk apapun, karena semua yang kita lakukan, sudah dikatakan tadi, bahwa apapun yang kita lakukan, sesungguhnya, kalau kita melakukan kejahatan kepada orang lain, sebenarnya kita melakukannya juga kepada Tuhan. Dan tentu saja kita akan menuai akibat yang kita lakukan. Yang keduanya, kita harus ingat bahwa kita adalah gambar Allah. Kita ada di dunia ini sebagai wakil Allah. Sehingga ketika kita melakukan suatu kejahatan, misalnya penipuan, kita telah merusak gambar Allah yang ada pada diri kita. Sehingga marilah kita memiliki resolusi, harapan-harapan, keinginan-keinginan di tahun ini. Bahwa kita akan terus memiliki hikmat untuk tidak merugikan, tidak merancangkan kejahatan kepada orang lain. Tidak berpikir bertindak untuk kerugian-kerugian orang lain. Kerugian diri kita, kerugian sahabat kita, kerugian keluarga kita, kerugian anak-anak, kerugian suami, istri, dan siapapun dalam bentuk apapun dan cara apapun. Ingat, akibat-akibatnya kita akan menerima hukuman daripada Tuhan. Baik langsung maupun nanti, semuanya telah tersedia bagi kita. Biarlah Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita lebih berhikmat lagi untuk
tidak melakukan kejahatan. Hikmat tidak menipu. Sebagai anak Tuhan, jangan lagi pernah ada yang namanya menipu atau rancangan-rancangan kejahatan dalam pikiran, dalam hati, dalam tindakan-tindakan kita. Karena kita adalah gambaran Allah yang menjadi wakil Allah untuk orang lain mengenal akan kasih Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan kita terus berkomitmen untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau belajar kepada Tuhan bahwa kami harus sungguh-sungguh takut, hormat kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu mengawasi, melihat apapun yang kami lakukan. Sehingga tolong kami Tuhan, agar di tahun ini kami memiliki resolusi yang baru. Kami tidak akan melakukan tindakan kejahatan apapun. Yang halus, yang kasar, yang kecil, yang besar. Karena semuanya itu adalah kejahatan, kekejian yang dibenci oleh Tuhan. Ajari kami semakin bijaksana, memakai waktu kami, menggunakan waktu kami untuk hal-hal yang baik, untuk semakin memperbaiki diri, bahkan semakin menggunakan kemampuan-kemampuan talenta yang ada, untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Tolong kami untuk terus berjuang, menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan tolong kami untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, bahkan juga menolong saudara-saudara kami untuk juga boleh melakukan hal yang baik, sehingga kami bersama-sama melangkah maju untuk mencapai hal-hal yang memuliakan hatinya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini sudah mengingatkan kami semua, dan biarlah kami tidak hanya mendengar, tapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa Surgawi, saat ini juga kami terus berdoa. Tuhan anugerahkan kami semua kesehatan, anugerahkan kami semua semangat, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari virus-virus, bakteri, apapun semuanya. Tuhan halaukan dari hidup kami dan keluarga kami dan semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan terus menolong, menghibur, menguatkan teman-teman kami yang mungkin dalam pergumulan, yang mungkin dalam kesedihan. Tuhan berikan penghiburan yang sejati kepada mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk pengiriman vaksin ke setiap daerah-daerah. Tuhan memberkati semuanya, sehingga pada waktu Tuhan yang tepat dapat dibagikan kepada semua masyarakat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kecurangan-kecurangan di sana, tapi sungguh-sungguh melakukan semua dengan takut akan Tuhan, sehingga vaksin ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang menggunakannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua pergumulan kami, pergumulan bangsa kami, negara dan kota kami, hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk semua Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu-minggu ke depan. Kami doakan Ibu Feni Lo yang akan berulang tahun tanggal 10 Januari, hari ini hari Minggu. Anak Kensi Nathanael tanggal 10 Januari. Saudara Kristiandi Andrianto Anggawan Rian tanggal 11 Januari. Ibu Meliana Tio 12 Januari, Ibu Ayu Dwi Jayanti Laude 13 Januari, anak Justin Koae 14 Januari, anak Kerin Luanto 15 Januari, Ibu Petrosina Nanu Laita tanggal 16 Januari, Ibu Juprianti, Ibu Batan Sorean 16 Januari. Kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan ada pada mereka. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, memberkati anak-anak masa depan mereka, memberkati rumah tangga keluarga. Semua yang berulang tahun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan selesaikan, dan yang menjadi kebutuhan-kebutuhan Tuhan mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan,
Ini doa kami, berkati kami semua keluarga-keluarga yang ada di rumah. Tuhan terus melawat kami, menolong, memulihkan, memberikan jalan keluar, memberikan semangat, kekuatan iman, dan tidak akan pernah meninggalkan kasih Tuhan, tetapi semakin setia dan terus maju di dalam mengikuti Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau, dan mampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Pangklova. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan kiranya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.